besar bagi keluarga saya. Terima kasih, siapa keluarga ini? Ayo pergi sekarang, jika tidak, sebentar lagi saya akan berpaling dan tidak menerima orang itu. Tin Hoa, masalah kecil seperti itu tidak akan mengganggu seorang miliarder. Segera selesaikan, jangan khawatir, saya akan mengurusnya sendiri. Pemimpin. Apakah dia pemimpin dari kelompok pembunuh itu? Benar. Dia adalah pemimpin, orang pertama di antara jutaan tentara. Dia menghabisi setan, jiwa terbang berserakan. Benar, pemimpin dari kelompok pembunuh. Mengapa tokoh besar seperti itu muncul di sini? Memang menurunkan usia muda yang berbakat. Bisa mengundang tokoh seperti itu ke sini, pedang pemimpin. Di puncak gunung, hahaha, tertawa, tunggu sampai saya memotongmu menjadi 8 bagian dengan pedang rahasia saya, semoga kamu masih bisa tertawa. Apa? Apakah kamu tahu, kamu berada di peringkat kelima di papan skor, mengapa bisa menjadi peringkat pertama? Katanya, dari peringkat pertama hingga keempat di papan skor. Menyebabkan kaisar marah dan dipermalukan, sehingga pemimpin baru menjadi peringkat pertama. Apa yang bisa kamu duga dari pikiran sang kaisar? Mungkin karena dia menghargai bakatku, dia secara khusus datang ke sini hari ini. Itu untuk berterima kasih padanya, maaf ya. Saya tidak menerima ucapan terima kasihmu. Kamu berani menyebut dirimu sebagai kaisar, ingin mati, pemimpin, bunuh dia jika ada yang bertanya. Jadi aku pasti akan bertanggung jawab, sangat baik. Tidak, dia menjadi seperti ini semua karena saya. Saya tidak bisa berdiri dan melihat saja. Semua orang, tolong hentikan, Nyonya Diep. Saya menyarankan Anda, jangan masuk ke dalam genangan air keruh ini. Saya pasti akan melindunginya, karena dia adalah mantan suami saya yang tidak bersalah. Jika hari ini saya biarkan dia mati di sini, di masa depan pasti akan menjadi pembicaraan. Para hadirin, tolong hormati wajah saya untuk membalas. Jika Anda ingin bekerja sama dengan perusahaan batin, saya akan membantu memperkenalkan. Diep Huyen Tan, saya akan menjadi satu-satunya mitra kerjasama dari perusahaan batin di sini. Chef Diep bicara jujur. Rasanya juga enak. Kamu masih berani makan, Wakil Focece. Apakah Anda puas? Jika begitu, semua orang bisa pulang, Bu Diep. Bekerja sama dengan perusahaan batin, benar-benar merupakan bakat langka dari provinsi kita. Keluarga Diep mungkin naik daun agak terlambat. Tetapi beruntung memiliki pangeran muda mendukung, baru beruntung mendapatkan kontrak dari perusahaan batin. Benar. Keluarga saya, bisa dikatakan sudah berusaha sekuat tenaga. Di pihak mitra kerja sama perusahaan batin, bisa dihitung dengan jari, dan semuanya merupakan perusahaan puncak yang dikenal secara internasional. Keluarga juga bisa mendukung Diepti. Bukan begitu. Keluarga juga sudah tahu kan? Siapa tahu bisa menggantikan miliarder itu. Tidak benar. Kerjasama antara batin dan Diepti sudah dibatalkan. Jadi, Diep, apa yang kamu katakan tadi tidak berlaku. Wakil tak terbatas, jangan hanya menghormati tanpa tahu apakah itu masuk akal atau tidak. Kamu bisa memutuskan apa? Kamu hanya seorang pekerja biasa, hidupmu bergantung pada Diep. Kalau kamu tidak tahu berterima kasih, apakah kamu masih hidup? Aku sudah bilang, jika kamu masih menggigit orang sembarangan, aku akan mencabut lidahmu. Kamu, wakil tak terbatas, apakah kamu belum cukup membuat kekacauan? Apakah kamu belum cukup membuat kekacauan? Baiklah, aku memberitahumu, Diep Huyen Tan, aku juga bukan orang bodoh. Hari ini di depan semua orang. Saya mengatakannya dengan tegas seperti ini, juga untuk hubungan suami istri kita selama 3 tahun. Saya meninggalkan sedikit harga diri terakhir untukmu. Saya sudah bilang, selama 3 tahun ini saya berada di belakang. Mendukung perusahaan Diepti juga adalah saya. Mengangkat perusahaan Diepti tinggi seperti hari ini. Tapi, Bu Diep, bagaimana dengan Anda? Dia merendahkan, meragukan, bahkan mengkhianati orang yang telah berada di sisinya selama 3 tahun. Apakah kamu benar-benar ingin memberikan harta karun seperti itu? Apakah kamu sudah memutuskannya? Sudah memutuskannya. Ya ampun, kamu Li, kamu dan bawahanmu, keduanya adalah murid pilihan dari miliarder Liu. Meskipun sebagai atasan, kamu juga harus memahami hubungan manusiawi. Sedikit serius. Mengapa harus memberikan barang berharga yang langka seperti itu? Kamu mengerti apa? Tuan rumah, saya akan membantu dengan persiapan terakhir ini. Terima kasih. Saya juga sudah lama tidak bertemu dengan orang itu. Saya benar-benar agak gelisah sekarang. Inilah penampilan kita. Apa yang saya mengerti? Saya tidak mengerti apa-apa. Tuan Chung, ada seseorang yang mencari Anda dan ingin memberikan sesuatu kepada Anda. Barang, aku berkata padamu. Akulah, 3 kaisar yang telah ditunggu-tunggu semua orang. Akulah, 3 kaisar yang telah ditunggu-tunggu semua orang. Wakil tanpa batas. Kalau aku jadi kamu, aku harus keluar dengan malu-malu kan? Memikirkan untuk berpura-pura memang tidak semudah itu. Mohon maaf kepada semua, seorang pekerja telah pindah selama 3 tahun. Berani mengaku sebagai ratu. Hah, aku ngerti apa sih? Muncul. Berada di hati yang keras ini, sebenarnya sudah melanggar aturan, dan berbicara dengan sombong pula. Berpura-pura menjadi ratu, malah membakar diri sendiri, membuat saya tertawa sampai mati.
Dengan pandangan yang sempit seperti itu, tidak heran hanya bisa begitu. Menyerahkan kepada siapa di tempat kecil seperti ini. Nyonya Diep, tampilan Anda, sepertinya tidak cukup. Sudah cukup, wakil tanpa batas. Mohon maaf kepada semua. Mengapa saya harus minta maaf? Setiap kata yang saya ucapkan adalah kebenaran. Apakah kebenaran bisa salah? Jika begitu, selama takdir 3 tahun, saya sudah setia dan tulus, tanpa rasa malu di hati. Apakah kau mau bicara dengan jujur dan tulus? Para hadirin, orang ini, Diep menyarankan agar saya tidak lagi melindunginya. Hidup mati dia tergantung pada keputusan semua orang. Ternyata di sini tidak malu di hati, diam di mulut. Kau hanya seorang yang sombong, membuat Diep setuju untuk melindungimu sudah cukup. Orang sombong yang tidak tahu diri. Mengambil keputusan mati sendiri, tidak akan ada hubungannya lagi dengan Diep. Nyonya Diep, saya mengkonfirmasi sekali lagi. Orang ini, benar-benar tidak akan dilindungi lagi kan? Saya yakin, orang ini dan saya, tidak akan bersinggungan lagi. Baiklah, jika tidak ada yang melindungimu lagi, maka matilah di sini hari ini. Pemimpin, maju. Keluarga Mado telah tiba. Saya melindungi. Keluarga Mado, sudah lama dikenal, sebagai salah satu dari 4 keluarga besar di dunia kriminal. Siapapun di antara mereka yang melangkah sedikit pun, bisa menyebabkan guncangan ekonomi tak terduga. Hari ini juga datang untuk bergabung dalam pesta Diet Long. Keluarga mereka berjanji, menyerahkan putri mereka kepada Taisan, objek cinta diam-diam dari banyak pemuda berbakat. Keluarga mereka berjanji, mungkin belum pernah bertemu. Tapi mengapa memberikan diri, perasaan yang sangat akrab. Kita bertemu lagi, kamu orang di karaoke kan? Kamu berjanji, ini tidak masuk akal. Bagaimana kalau Mado juga ikut campur? Urusan Provinsi Trungsao, ikut campur atau tidak, belum giliran saya bicara. Panggil Lu Tipu ke sini, saya ingin melihat. Dia melayani, tamu berharga seperti itu kan? Kamu adalah pemimpin dari kelompok muda di Mado. Saya adalah pemimpin dari kelompok muda di Provinsi Trung. Menurut peran, kamu dan saya sebaya. Menurut usia, saya adalah kakak kelasmu. Kamu berbicara dengan kakak seperti itu. Wanita kota seperti kamu tidak memiliki pendidikan. Seorang gadis kecil dari Provinsi Trung juga pantas menjadi sepadan dengan putri kami kan? Nyonya kami telah mengatakan bahwa jika tidak pantas, maka memang tidak pantas, dengar belum? Anda berjanji, jika Anda tidak bisa mengendalikan bawahan Anda, biarkan saya yang mengurusnya. Lantau, ajarkanlah pelajaran padanya, berani Anda melangkah maju 1 langkah. Maka nama Lantau akan sepenuhnya dihapus dari daftar keluarga. Paman ini, Anda harus berpikir matang sebelum bertindak. Di Provinsi Trung, meskipun Anda adalah keluarga H, Anda tidak bisa mendukung seperti itu. Naiklah, tunggu batu. Tunggu batu. Cucu perempuan Hataisan, apakah Anda mengingat janji Anda, kakek sekarang sehat? Terima kasih atas perhatian Anda, kakek, semuanya baik-baik saja. Hari ini saya datang ke sini karena saya mendengar kakek saya mengatakan bahwa saya dan nenek masih memiliki janji yang belum dipenuhi. Anda sudah tahu, bagaimana keadaannya? Guru, maafkan, biarkan mereka ini membuat mata orang menjadi kotor, saya akan segera mengusirnya. Hal ini, keluarga ini tidak mau bertanggung jawab, setara dengan pesta mewah dari kalangan elit Provinsi Trung. Membiarkan orang kampungan semacam itu campur tangan, jika ini tersebar, bukankah akan membuat orang di dunia ini menertawakan? Siapapun yang berani melanggar perbatasan negara kita, akan dibunuh tanpa ampun. Maaf, silakan duduk. Saya akan secara pribadi menghukumnya dengan tegas sebentar lagi. HMPH, saya tanya padamu, akhirnya kau mendengarkan siapa punya perintah kalian? Benar, membuat kacau. Liu Tianfu menyapa sang ratu. Ratu, dia. Liu, siapa menurutmu dia? Kamu bilang dia siapa? Siapa? Meskipun saya adalah miliarder Provinsi Trung, mengendalikan ribuan pedagang, tapi orang ini adalah pahlawan. Sepanjang hidup ini, saya menghormati dan memuja yang tertinggi. Pada hari itu, dialah ratu yang luar biasa, naik ke puncak untuk menghabisi naga. Bagaimana bisa begitu? Guru, saya salah, saya benar-benar tidak tahu identitasnya. Tuan, mereka telah menghina Anda, pantas dihukum. Tetapi ada hukum negara, ada hukum keluarga. Saya akan menindaklanjuti aturan perdagangan provinsi ini. Bagaimana menurut Tuan? Baik, putuskan. Perintah dari penguasa provinsi perdagangan. Diepti, keluarga Chung, telah melakukan kejahatan di atas. Saya menyatakan, kedua keluarga, diusir selamanya dari provinsi perdagangan. Sambil itu, beritahu teman-teman di sekitar. Sepanjang hidup ini, bagaimana kalian bisa meninggalkan impian berbisnis? Mengapa Povo Cece ini adalah orang yang selalu saya rindukan, sekarang saya mengerti. Apakah sudah terlambat, ketika Anda tidak setia padaku? Hasil hari ini sudah ditentukan. Saya tidak pernah mengkhianati Anda. Halo, baik, saya mengerti, semua orang tunggu sebentar. Sekarang situasinya berubah. Dia bukan ratu.
Ayah saya baru saja mengirim pesan kepada saya, mengatakan bahwa keluarga saya telah menerima perintah dari pusat Kintan. Perintah dari pusat memiliki kekuasaan untuk menggantikan keputusan langit. Sekarang mohon tunggu sebentar. Mengapa perintah dari pusat diberikan kepada keluarga kami dan bukan kepada keluarga kaya? Perintah pusat. Tidak mungkin. Buka mata anjing kalian dan lihat, ini apa? Buka mata anjing kalian dan lihat, ini apa? Mereka memotong logam kuningan. Kaisar Min Hoang. Ternyata itu nyata. Dari mana kamu mendapatkan perintah ini? Jika itu palsu, kepala keluarga akan jatuh ke tanah. Tapi perintah ini bukan palsu. Menarik. Orang ini adalah, apa yang dikatakan oleh peniru Chung Fan. Dia adalah, Quintan, ayahmu sudah datang. Tenanglah, dia pasti bukan ratu. Apakah itu nyata atau palsu? Coba saja, mengapa kamu masih bersikap seperti itu? Tidak pernah puas, aku sudah berkali-kali melindungimu. Mengapa kamu begitu keras kepala? Selalu ingin menyingkirkan kami, mengikuti jejakmu begitu. Ini masalah keras kepala. Dia tidak setia padaku. Selain itu, berdasarkan perintah konyol ini, bagaimana kalian bisa yakin bahwa aku bukan ratu? Tidak perlu dipertanyakan. Jika palsu, tidak akan bertahan lama, jika asli, tidak akan terbantahkan. Tuan Chung, sekarang giliran Anda. Orang ini menyamar sebagai ratu, memberikan perintah sembarangan, dia sudah marah, jadi dia secara khusus memberi saya perintah untuk menggantikan keputusannya. Jika kamu masih tidak mau bertobat, saya akan mengambil alih keputusannya, langsung menghukummu, menyita semua harta, menurunkan kedudukan menjadi budak, dan membawamu ke rumahnya untuk dihukum selama 100 tahun. Kamu... Apakah kamu berbicara jujur atau bohong? Apakah kamu akan berbicara langsung atau tidak? Apakah kamu akan memperlakukan bangsawan sebagai budak? Jika kalian tetap bersikeras bahwa saya bukan ratu, maka saya akan biarkan kalian menjadi serombongan udang. Apa yang disebut keberanian yang mulia? Salju, keluarlah,